laqiyallahu sariqan, orang yang mati membawa hutang, maka dikumpulkan satu neraka dengan pencuri. Jadi hana ganggap li urung hutang, tapi ganggap urung cuma-cuma. Bahkan lebih buruk orang yang berhutang daripada orang yang mencuri. Kenapa bisa begitu? Lihatlah jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang mencuri, untuk memasuki rumah kita dia menunggu kapan kita tak ada. Orang yang berhutang untuk masuk ke rumah kita menunggu-nunggu kapan kita ada. Digli pajan nak tanya, digli pajan nak tanya. Nya udah hutang. Pencuri untuk bisa mendapatkan 2 juta rupiah dari tangan kita, maka dia perlu membawa palu, dia perlu membawa linggis, dia perlu membawa gergaji untuk memotong besi dari rumah kita. Dia masuk, kemudian dia cari dengan susah payah di mana diletakkan uang itu, di bawah panci kah, di dalam kamar kah, dia obrak-abrik semua isi kamarnya. Yang pencuri untuk gedemeng 2 juta cukup susah kita dalam mau tanya. Urung hutang, perlekah membawa palu? Perlukah mereka membawa linggis? Tak perlu, cukup bawa air mata. Pura-pura klik di kegetanya, pegah bawah hana lepeng, kalau hurau hana lupa juhbu, hana nyo, hana je, 2 juta melipek bak jaro dengan modal air mata. Berjanji sebulan, 2 bulan tak datang, 3 bulan hilang, WA hilang, tak dibalas-balas, setahun entah ke mana, merempuak ngentanya geplung. Lebih buruk orang berhutang daripada pencuri. Jemaah melakukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam surat An-Nisa ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali ambillah yang baik atau ambillah dari harta saudaramu dengan cara melakukan jual beli. Lalu Allah mengatakan lagi, wala taqtulu anfusakum. Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri, karena sesungguhnya Allah Maha sayang kepadamu. Jadi dalam ayat ini ada 2 peringatan Allah, dan kedua-duanya adalah dosa besar. Yang pertama, jangan makan harta sesama kita dengan cara yang batil. Peringatan Allah yang pertama, untuk tidak mengambil harta sesama kita dengan cara yang batil. Peringatan Allah yang kedua, janganlah engkau membunuh dirimu sendiri. Jemaah melakukan Allah. Ayat ini, kalau kita melihat di masa hidupnya Nabi SAW, maka kita akan temukan perilaku-perilaku yang membuat Nabi murka. Nabi benci
Dan dalam catatan sejarah, ada 3 jenazah yang pernah tidak mau disalatkan oleh Nabi SAW. Hidup dan mati adalah hal yang biasa. Orang yang meninggal di masa Nabi dianggap adalah suatu kewajiban yang wajib diterima. Dan itu biasa. Tapi ada yang tak biasa, yaitu ketika Nabi yang mempunyai sifat penyayang kepada sesama umatnya, Nabi yang sangat mencintai umatnya, Nabi yang tidak tega umatnya masuk neraka. Tapi ketika 3 jenazah ini dihadirkan ke hadapan Nabi, Nabi tak mau mensalatkannya. Dan ini sudah cukup bagi kita berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam dosa yang dilakukan oleh 3 jenazah ini. Nah, jemaah melakukan Allah, apa saja dosanya? Ini yang perlu kita ambil i'tibar. Dan ini nanti akan bersangkut paut dengan ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Jenazah yang pertama yang tidak mau disalatkan oleh Nabi SAW, yaitu jenazahnya orang yang meninggal dalam keadaan tidak bertaubat dari perbuatan khianat, atau disebut dengan ghulul. Khianat adalah lawan amanah. Ketika seseorang telah memberi amanah, lalu dia berkhianat di atas kepercayaan orang lain, mati orang ini, maka Nabi membencinya sampai Nabi tak mau mensalatkannya. Padahal dulu ketika dihadirkan jenazah ke hadapan Nabi, semua sahabat hanya berharap agar Nabi mengucapkan Allahumma ighfir lahu untuk jenazah. Kalau Nabi yang mengucapkannya, maka tembus doanya menghadap Allah, diampunkanlah dosa-dosanya. Dan Nabi jarang sekali tidak mau mendoakan umatnya. Tapi ba'bud jenazahnya hang getim bersemayang. Hantim bersemayang berarti hang getim berdoa. Dan kita sudah bisa menebak apa yang terjadi dengan nasib jenazah ini, dipastikan masuk neraka. Jenazah yang pertama, yaitu orang-orang yang mati dalam keadaan pernah berkhianat di atas amanah yang pernah diberikan oleh orang yang memberi amanah. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Anna rajulan min ashabin Nabi SAW tuwaffa yawma Khaybar. Ada seseorang yang meninggal setelah terjadinya perang Khaybar. Artinya dia bukan mati syahid, tapi mati setelah perang. Karena yang disebut mati syahid adalah mati dalam keadaan sedang berperang. Walaupun luka di waktu perang, tapi kalau luka itu dibawa setelah perang, menyebabkan meninggal, maka itu tak disebut syahid. Maka sahabat ini ketika meninggal setelah perang Khaybar, fazakarahu zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikabarkanlah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksud dikabarkan, sahabat bermohon, ya Rasulullah, salatkanlah dia. Apa kata Nabi ketika mengetahui yang meninggal itu adalah si fulan? Rasulullah langsung mengatakan, sallu ala sahibikum. Salatlah kalian. Kapa semayang dia awak kah mantap. Ilung halu semayang. Fataghayyarat wujuhun nas. Berubahlah wajah-wajah sahabat. Mereka terkejut, mereka heran. Ada apa? Apakah Nabi hang getih bersemayang jenazah? Mereka tak tahu masalahnya di mana, sehingga Nabi benci sekali kepada jenazah ini. Lalu kemudian Rasulullah melihat keheranan itu, lalu Nabi mengatakan, inna sahibakum hadha ghalla fi sabilillah. Sahabatmu ini telah berkhianat fi sabilillah, di jalan Allah. Lalu kami heran, apa khianatnya? Dan kami mencari tahu apa khianatnya. Fafatashna mata'ahu wa wajadna min mata'ihi kharazan min kharaz Yahud la yusawi dirhamain. Kami langsung menuju ke rumahnya dan kami memeriksa barang-barangnya. Ternyata kami dapatkan di antara barang-barang yang ditinggalkan oleh jenazah ada manik-manik
ada yang berbentuk seperti gelang, dan itu harta rampasan perang yang diambil dari orang Yahudi yang melarikan diri dari medan perang, atau disebut dengan ghanimah, dan barang itu diambil sebelum Nabi membaginya. Padahal orang yang meninggal ini ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga harta rampasan perang. Tapi ka awai kecok, segalam Nabi ge izin untuk cok, segalam Nabi ge yu bagi, kagak awai kecok. Padahal manik-manik itu, kata sahabat, la yusawi dirhamain, tidak mencapai harganya 2 dirham. Yang katanya orangnya sertuh 50 ribu. Ana truk sertuh 50 ribu. Dicok barangnya segalam na izin dari Nabi, padahal dialah yang dipercayakan oleh Nabi SAW, maka dia disebut dengan pelaku khianat. Apa resikonya? Nabi tak mau mendoakannya, Nabi tak mau mensalatkannya. Ini cukup berbahaya amal ini. Jemaah melakukan Allah, khianat itu bisa terjadi pada apapun. Kalau kita dipercayakan untuk melakukan sesuatu, diberi gaji di atas sesuatu, lalu kita tak melakukannya, maka itu disebut khianat. Bahasa yang lebih sederhana, nyan pajuh gaji buta. Khianat ini bisa terjadi pada siapapun. Bisa terjadi para pejabat dengan mengkorupsi. Dia yang disuruh jaga kantor, dia pula yang menghabisi uang dalam jabatannya. Disuruh sejahterakan rakyat, mereka pula yang menghabisi kehidupan rakyatnya. Mereka korupsi, semua ini disebut dengan ghulul, bud khianat. Kalau kita seorang dosen, maka seandainya kewajiban dosen masuk 16 kali dalam pertemuan selama 1 semester. Nah, yang model khianat, tamang cuma 8 ke, tanda tangan 16 ke. Cok penggaji penuh, yang tamang cuma setengah. Nyan budnya negekun ghulul, khianat, maka gajinya haram, dan kalau dia tak bertobat, sungguh seandainya Nabi masih hidup, Nabi takkan mensalatkan jenazahnya. Kalau kita seorang guru, nah yang model tamang, kemudian fingerprint, sidik jari, anyan duk dalam lokal, nging WA, nging kamera, anak mit hana pornoleh. Dan banyak yang kadang-kadang tak mengajar, menugaskan orang lain yang tak mampu untuk mengajar. Nyan peng sertifikasi, kemudian juk bacu ke go, yang sebenarnya goknya yang harus mengajar, tapi hang getih mengajar. Dilakukanlah penipuan-penipuan, nyan gekun khianat. Semua urusan yang dipercayakan lalu kita berkhianat, nyan menimbulkan kebencian Nabi SAW. Maka semua pelaku-pelaku ghulul, kalau diberikan amanah, nah yang jak kanto cuma ya tanda tangan jaro saja, sidik jaro. Adanya jak kanto lain, nah kanto lain di kebun sawit konya. Yang kantonyo cuma tanda tangan saja. Yang kedih kejak kanto titik uro, wate cok peng gaji cok belah no. Nyan bud nyan haram. Begitulah keadaan hari ini manusia. Ada yang diberikan mobil-mobil plat merah, lalu diperuntukkan untuk kerja, tapi kemudian mobil plat merah tersebut digunakan untuk berwisata dengan keluarganya. Pasal minyak ba SPBU, cok bon ba SPBU, alinyan cok bonnya jo kanto dagih minyak dari kanto. Yang jak benar jak wisata dengan keluarga. Nyan but nyan gekun khianat. Siapapun yang diberi amanah dalam satu kantor, tak boleh mengambil barang kantor itu sedikit pun. Seorang guru tak boleh membawa pulang spidol untuk mengajar di rumahnya yang bukan tugas kantornya. Tak boleh ambil meja kantor, tak boleh ambil papan tulis bawa pulang. Bahkan satu aqua gelas pun hanjit tapuo menyohanyan hana izin untuk tapuo. Orang hari ini Masya Allah tak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijadikan ketua panitia, lalu kemudian dia membuat acara yang besar. Nah, bu kadang-kadang bu kotak yang seharusnya 15 ribu ya tabu kotak. Ya, kemudian dia berkong-kali-kong dengan yang punya kedai. Bon disuruh tanda tangan stempel, tapi tak disuruh isi. Kenapa? Panitia yang mengisinya. Yang selayaknya 15 ribu, dipeik harga menjadi 25 ribu. 10 ribu yang peng harum. Nyan khianat. Nah, urung yang gebi gaji, engkau kerjakan ini, buat itu untuk melayani publik, melayani rakyat. Pegat STNK, pegatnya, pegat SIM, pegat KTP, dan diberi gaji untuk melakukan itu. Ketika datang rakyat untuk meminta diuruskan kartu-kartu tersebut, selalu keluar kalimat,
Nyo menyohana nejuk peng rukuk, nyo sangka payah bacu. Payah nejuk bacu peng kupi. Padahal gaji ci untuk pegatnya. Tetaplah ke peng lebih dari rakyat. Nyan peng kupi, nyan kupi neraka. Nyan peng rukuknya, rukuk neraka. Sungguh seandainya Nabi masih hidup, sungguh banyak orang yang tak mau disalatkan jenazahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah berkata, "Man iqtata'a shibran fil ard bighairi haq." Barang siapa yang bertetangga tanah lalu dia memindahkan patok tanah orang lain. Jadi tanah bertamping-tamping, rupanya po tanahnya jalan dua. Dia pindahkan patok tanah shibran, kata Rasulullah, sejengkal. Shibran, sejengkal dia pindahkan patok tanah orang lain. Atau kalau kita bertetangga rumah dengan orang lain, ketika kita buat pagar, kita pindahkan sedikit untuk luas ke tanah kita. Shibran, hanya sejengkal. Apa yang terjadi nanti? Kata Rasulullah, tawwaqahu yaumal qiyamah ala unuqihi sab'i aradin. Maka Allah akan gantungkan tanah itu di lehernya di hari kiamat, berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya sambil membawa tanah yang pernah dia pindahkan patoknya. Padahal tapi ke shibran Allah cuma sejengkai saja. Kata Nabi, sab'i aradin, yang diukur oleh Allah adalah panjang kali lebar kali tinggi. Lebarnya shibran, sejengkalnya sejengkal mungkin 15 cm saja. Berapa patok tanah yang kita pindahkan ke belakang sana? 10 meter, 20 meter, yang gekali oleh Allah. Selesaikah? Belum. Tingginya belum selesai. Tingginya sab'i aradin, 7 petala bumi. Gekurek oleh Allah, diletakkan di atas pundak, menderita sebelum masuk neraka, berdiri di padang mahsyar dengan membawa barang-barang yang pernah kita khianati. Nyan menan hukum agama. Nyo kagalak-galak kadang-kadang sembayang, dengan ceramah, pengajian di mana-mana, bak bucok penggop kahanaya ke Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun yang bukan milik kita, kalau diberi amanah, lakukanlah. Jangan khianat di atas amanah. Ini jenazah pertama yang tak mau disalatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hatilah dengan perbuatan ini, wahai jemaah menekan Allah. Yang kedua, kata Rasulullah dalam hadis yang berbeza, jenazah kedua yang pernah tak mau disalatkan oleh Nabi, iaitu orang-orang yang mati sambil membawa hutang. Mati hana bereh dengan hutang dah. Mati membawa hutang. Dan dia tak ada rencana membayarkan hutangnya. Ini ada beberapa hadis yang menjelaskan ini. Dari Salamah bin Al-Aqwa, juga dari Jabir bin Abdullah. Dulu para sahabat sama, setiap ada yang meninggal dibawa ke hadapan Nabi. Dan Nabi selalu bertanya kepada sahabat sebelum disalatkan, "Fahal alaihi dain?" Ini jenazah ini masih punya hutang atau tidak? Sahabat menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah." Langsung Rasulullah mengatakan, "Mari kita salatkan." Jenazah kedua dibawa, pertanyaan Nabi sama, "Apakah jenazah ini masih ada hutang?" Dijawab, "Tidak ada ya Rasulullah." Mari kita salatkan. Begitu dibawa jenazah yang ketiga, ditanya oleh Nabi, "Masih ada hutang jenazah ini?" Lalu ada yang menjawab, "Na'am ya Rasulullah, lahu dinarain, alaihi dinarain." Ya Rasulullah, dia masih punya tanggungan 2 dinar. Dinarnya meh. Mungkin kalau sekarang sekitar 6 sampai 7 juta. Meh asli. Langsung Rasulullah mengatakan, "Sallu ala sahibikum." Salatlah kalian. Ilmu halun tim bersemayam. Ketika mendengar ada jenazah yang tak membayarkan hutangnya di saat masih hidupnya, mati dalam keadaan membawa hutang, langsung Nabi mengatakan, "Salatlah kalian, aku tak mau mensalatkannya." Lalu bangunlah Abu Qatadah. Abu Qatadah mengatakan, "Ya Rasulullah, huma alayya." Biar ku tanggung 2 dinar itu ya Rasulullah. Barulah Rasulullah mengatakan, "Baik, mari kita salatkan." Wate karena orang tanggung hutangnya, dijamin hutangnya akan dibayar, baru getim bersembayang di Nabi. Begitulah bencinya Nabi kepada orang yang berhutang tetapi membawa mati hutangnya. Hana rencana bayar. Dan penyakitnya cukup leranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mati membawa hutang, maka yang pertama, dia akan tetap membayarkan hutangnya. Dengan cara apa dia bayar hutangnya? Seluruh kebaikannya digunakan untuk membayar hutang, amal salehnya. Kalau dia punya amal saleh. Kalau tak cukup amal salehnya untuk membayar hutang, maka diambillah dosa-dosa daripada korban-korbannya yang ditipu-tipunya dengan hutangnya. Maka diambillah dosa mereka, ditumpukkanlah kepadanya.
sehingga habislah amal solehnya, yang tertinggal dosa orang di atas catatan amalnya. Inilah yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis, muflis, orang yang bangkrut. Yang bak tamu hutang bak gop, kadang-kadang yang ada yang sudah sanggup bayar tak bayar-bayar. Rasulullah mengatakan matlul ghani zulmun, menunda-nunda bayar hutang zalim. Menunda bayar hutang zalim. Jangankan tak bayar, menunda ketika sudah mampu bayar zalim. Hari ini ada yang berhutang tak bayar-bayar, tapi rumahnya semakin besar. Dia buat garasi di depan rumahnya, mobilnya berganti-ganti, HP-nya terus saja berganti-ganti merek. Bahkan ada yang umrah berkali-kali. Yang pasang status lah muat umrah. Semoga mabrurah, semoga makbulah. Diurung hutang, wate tanya berangkat, gitu menak lah mati. Wate genging yang foto katanya wate umrah. Dia lihatnya, dia mengatakan, Masya Allah, hutang dong hanai bayar. Tapi ke umrah napeng. Zalim, matinya mati zalim. Lalu nanti dicampakkan ke dalam neraka Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqiyallahu sariqan, orang yang mati membawa hutang, maka dikumpulkan satu neraka dengan pencuri. Jadi hana ganggap li urung hutang, tapi ganggap urung cuma-cuma. Bahkan lebih buruk orang yang berhutang daripada orang yang mencuri. Kenapa bisa begitu? Lihatlah jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang mencuri, untuk memasuki rumah kita dia menunggu kapan kita tak ada. Orang yang berhutang untuk masuk ke rumah kita menunggu-nunggu kapan kita ada. Digli pajan nak tanya, digli pajan nak tanya. Yang udah hutang. Pencuri untuk bisa mendapatkan 2 juta rupiah dari tangan kita, maka dia perlu membawa palu, dia perlu membawa linggis, dia perlu membawa gergaji untuk memotong besi dari rumah kita. Dia masuk, kemudian dia cari dengan susah payah di mana diletakkan uang itu. Di bawah panci kah? Di dalam kamar kah? Dia obrak-abrik semua isi kamarnya. Yang pencuri untuk gedemeng 2 juta cukup susah kita dalam mau tanya. Urung hutang, perlukah membawa palu? Perlukah mereka membawa linggis? Tak perlu, cukup bawa air mata. Pura-pura klik di kegetanya, pegah bawah hana lepeng, kalau hurau hana lupa juhbu, hana nyo, hana je, 2 juta melipek bak jaro dengan modal air mata. Berjanji sebulan, 2 bulan tak datang, 3 bulan hilang, WA hilang, tak dibalas-balas, setahun entah ke mana, merempuak ngentanya geplung. Lebih buruk orang berhutang daripada pencuri. Jemaah melakukan Rasulullah telah berjanji, man akhaza amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan cara zalim, lalu dia tak berniat mengembalikannya, maka Allah hancurkan hidupnya. Yang janji Allah dan Rasul, Allah hancurkan hidupnya. Maka cendengi ngurung-ngurung yang hutang kemudian pelung. Hancur bacut-bacut udip teruk sampai bak neraka. Itulah jenazah kedua yang tak mau disalatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan remehkan urusan hutang. 1,000 rupiah selama tak diridai oleh pemilik hutang, wajib kembalikan. Mungkin urojih waktu SMA, naruh tapajuh bakwan 2 di kantin. Roh dapat bayar sabah sakai. Mita. Tak dapat orangnya, cari ahli warisnya. Tak dapat ahli warisnya, sedekahkan ke fakir miskin. Sedekahkan ke anak yatim dengan niat membayar hutang. Kalau tak dapat ahli warisnya, baru selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba mati dengan membawa hutang. Yang terakhir, jenazah terakhir yang pernah tak mau disalatkan oleh Nabi, yaitu orang-orang yang membunuh dirinya. Ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, didatangkan di hadapan Nabi, dan ternyata qatala nafsahu bimasyaqis. Dia mati dalam keadaan membunuh dirinya, membacok dengan lembing. Langsung Rasulullah mengatakan, salatlah kalian, aku tak mau mensalatkannya. Mati bunuh diri adalah mati dalam keputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati bunuh diri disiksa dalam neraka sebagaimana dia cara membunuh dirinya. Kalau dia menusuk dirinya di neraka nanti, terus-terusan dia tusuk dirinya. Kalau dia loncat dari tempat yang tinggi, maka terus-terusan dia akan loncat dari tempat yang tinggi. Lalu ketika hampir mati dengan ketakutannya, dibangkitkan kembali, disuruh loncat lagi. Yang minum racun, diminumkan racun dalam neraka. Seumur-umur yang layak untuk disiksa Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah. Yang baik sampai bacut jino anak mit jino semayang hana dengan sabai-sabai, yang putuh cewek kah bunuh diri. Masalah bacut bunuh diri. Akidahnya begitu tipis. Jemaah melakukan Allah. Inilah 3 jenazah yang pernah tak disalatkan oleh Nabi, dan itulah yang dikatakan oleh Allah, janganlah engkau makan
harta sesamamu dengan cara yang batil dan jangan engkau bunuh dirimu sendiri. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat dan semoga kita berjaga-jaga agar tidak jatuh ke dalam 3 dosa yang sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب